Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk saling berdiskusi. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang data dan teknik pengumpulan data. Itu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, sebelum ke teknik pengumpulan data, teman-teman harus tahu dulu apa itu data. Nah, data itu adalah hasil pengukuran atau pengamatan yang dikumpulkan oleh peneliti, gitu ya. Jadi peneliti pasti mengumpulkan data yang merupakan hasil dari pengukuran atau pengamatan. Nah, data tersebut bisa berupa angka-angka, besaran-besaran, atau fakta-fakta, bisa juga berupa pernyataan-pernyataan. Nah, data ini secara umum dibagi menjadi dua. Ada data kuantitatif, kemudian ada data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur dengan pasti, gitu ya. Jadi kalau sudah berbentuk angka, kita dapat mengukurnya secara pasti. Kemudian yang kedua adalah data kualitatif. Nah, data ini tidak bisa diukur secara pasti, hanya berupa kategori-kategori. Oke, kemudian baik data kualitatif dan data kuantitatif itu dibagi-bagi ya. Yang pertama, data kualitatif ini dibagi menjadi dua. Ada data nominal dan ada data ordinal. Apa itu data nominal? Data nominal itu adalah data kualitatif yang berupa pengelompokan atau kategori-kategori. Contohnya jenis kelamin gitu ya. Jadi jenis kelamin itu ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian yang kedua ada data ordinal. Apa itu data ordinal? Data ordinal itu adalah data yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori, tapi juga ada urutannya atau ada rankingnya gitu. Nah, bisa berupa contohnya di sini tingkat pendidikan gitu ya. Jadi di tingkat pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, gini kan jelas. Jadi SMP itu tingkatannya lebih tinggi daripada SD, SMA lebih tinggi dari SMP, dan seterusnya. Kalau jenis kelamin ini tanpa tingkatan, hanya ada perbedaan tanpa ada tingkatan gitu ya. Jadi kalau di nominal nih, perhatikan kalau di data nominal hanya ada kategori atau pengelompokan. Jadi jelas di sini hanya ada pengelompokan. Jadi dikelompokkan ke dalam laki-laki, kemudian dikelompokkan ke dalam perempuan. Jadi tidak ada tingkatan, tidak kemudian bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan dan seterusnya, atau sebaliknya perempuan tingkatannya lebih tinggi daripada laki-laki begitu. Ini contoh yang untuk data kualitatif. Selanjutnya kita ke data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu adalah data berupa angka-angka tadi ya, dapat diukur secara pasti. Data kuantitatif ini dibagi menjadi dua juga, ada data interval, ada data rasio. Apa bedanya interval dan rasio? Kalau data interval itu nolnya tidak mutlak. Apa nol tidak mutlak? Nol tidak mutlak itu berarti kalaupun nilainya nol itu bukan berarti tidak ada gitu teman-teman ya. Berbeda dengan data rasio. Kalau data rasio itu nolnya bersifat mutlak. Artinya kalau dia nilainya adalah nol, maka itu mutlak nol, berarti nggak ada gitu. Contoh yang di rasio itu yang nolnya bersifat mutlak itu adalah tinggi badan, kemudian umur gitu ya. Jadi kalau nol, tinggi badannya nol, berarti kan dia tidak punya tinggi. Contoh lagi umurnya nol, berarti dia tidak punya umur. Atau saya punya uang 0 rupiah gitu ya. Kemudian sampean mencontohkan, saya punya uang 0 rupiah. Itu kan berarti sampean tidak punya uang gitu. Jadi sifat nolnya itu adalah mutlak, nggak ada gitu.
Kemudian kalau yang interval, nah meskipun 0 itu bukan berarti nggak ada. Contohnya apa? Suhu. Nah, suhu di dataran tinggi mencapai 0 derajat. Nah, kan begitu ya. Itu kan berarti kalaupun saya mengatakan 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu. Tapi arti dari 0 itu kan berarti dingin banget. Nah, gitu teman-teman. Jadi yang membedakan antara data interval dan data rasio. Jadi kalau data interval itu nolnya tidak mutlak, jadi meskipun 0 itu bukan berarti nggak ada, artinya seperti itu. Tapi kalau rasio, nolnya itu bersifat mutlak. Jadi saya punya rumah 0. Nah, itu kan berarti dia nggak punya rumah gitu. Bisa dipahami ya teman-teman untuk data kuantitatif. Teman-teman bisa cari contoh-contoh yang lain lagi, gitu ya. Kemudian, data rasio ini dibagi lagi, ada data diskrit dan ada data kontinu. Nah, apa bedanya data diskrit dan data kontinu? Kalau data diskrit itu hanya mengambil nilai pada satu titik tertentu. Jadi diskrit, putus-putus gitu. Contoh yang paling gampang itu bilangan bulat, teman-teman. Jadi bilangan bulat itu jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 0, min 1, min 2, min 3. Itu jelas ya bilangan bulat. Jadi ada pemisah antara 1 dengan 2, terpisah gitu. Jadi nggak kemudian ada 1,5, nggak ada gitu. Jadi antara 1 dan 2 tidak ada bilangan lagi. Itu namanya diskrit. Jadi terputus-putus. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bedanya apa dengan kontinu? Kalau data kontinu itu data yang merupakan bilangan berkelanjutan. Contoh kalau di bilangan itu adalah bilangan real ya. Teman-teman kemarin sudah pernah belajar tentang bilangan real. Jadi antara 1 dan 2 itu masih ada 1,5. Kemudian antara 1 sampai 1,5 masih ada 1,25 dan seterusnya. Jadi tidak bisa terputus gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari, misal di kontinu itu tinggi badan atau berat badan bisa juga. Jadi berat badannya adalah 35,5 gitu. Ya kan bisa 35,0 berapa gitu ya. Jadi nggak harus 30 kilogram, nggak harus 31 kilogram. Jadi masih ada 30,00002 kilogram. Bisa saja seperti itu. Kemudian umur juga. Umur itu sifatnya kontinu gitu ya. Jadi nggak hanya terbatas pada tahun. Oh, umur saya 24 tahun. 25 tahun, nggak seperti itu. Tapi bisa saja 24 tahun, 10 bulan, 30 hari, ke 12 jam, berapa menit, berapa sepersekian detik, kan begitu. Jadi sifatnya kontinu, tidak terputus-putus. Nah, kalau yang di bilangan bulat, contohnya misal jumlah mahasiswa YIN Madura gitu ya. Jelas jumlah mahasiswa YIN Madura itu pasti menggunakan bilangan bulat, bilangan asli. Contoh nih, jumlah mahasiswa YIN Madura adalah 300 mahasiswa, misal gitu ya. Jadi jelas, nggak ada tuh namanya 300,5 mahasiswa, nggak ada. Jadi kalau jumlah manusia dia pasti menggunakan bilangan bulat gitu ya. Nggak ada tuh jumlah mahasiswa PGMI sebanyak 500,25 orang. Nah, nggak ada yang seperti itu. Itu adalah contoh yang data diskrit. Bisa dipahami ya teman-teman antara diskrit dengan kontinu. Jadi kalau diskrit itu putus, jelas 1, 2, 3. Tapi kalau kontinu 1,2, 1,02, 1,002 masih ada seterusnya kontinu gitu, kontinu, nggak terputus-putus. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cari contoh yang lain juga tentang data rasio ini. Kemudian yang terakhir, nah kalau udah tahu datanya, kita ke terakhir teknik pengumpulan data. Apa itu teknik pengumpulan data? Nah, teknik pengumpulan data ini adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data atau memperoleh data. Ada tiga cara ya teman-teman, ada wawancara, angket, dan yang terakhir itu observasi. Apa itu teknik pengumpulan data secara wawancara? Kalau secara wawancara, berarti peneliti itu bertatap muka langsung dengan sumber data. Jadi, saya yakin teman-teman sudah tahu apa itu wawancara gitu ya. Nah, wawancara ini ada dua, ada terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau yang terstruktur itu berarti sudah ada pedoman wawancara, artinya peneliti sudah punya list apa saja yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada sumber data. Kalau tidak terstruktur ya wawancara secara bebas. Nah, jadi peneliti tidak membuat pedoman-pedoman wawancara begitu. Kemudian yang kedua adalah angket. Angket ini berarti adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden gitu ya, atau sumber data atau objek penelitian gitu. Nah, angket ini dibagi dua juga, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau yang terbuka itu berarti pertanyaannya itu hanya diberi pertanyaan tanpa jawaban. Jadi apa namanya, responden itu boleh menjawab apa saja gitu. Jadi ada pertanyaan tanpa ada jawaban. Kalau yang tertutup berarti di angket itu disediakan pertanyaan plus jawabannya. Jadi responden itu hanya memilih mana jawaban yang sekiranya menurut responden tepat berdasarkan apa yang dialami oleh responden gitu. Kemudian teknik yang ketiga adalah observasi. Observasi ini berarti pengamatan ya teman-teman. Jadi teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan atau observasi. Ada dua juga, ada yang partisipan dan non-partisipan. Nah, kalau yang partisipan ini berarti peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sumber data, dalam kegiatan objek yang diteliti gitu. Jadi terlibat langsung, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah yang non partisipan, artinya ya sekedar mengamati saja tanpa terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Begitu teman-teman ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup nanti ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.